welcome back to Career Sisterhood Podcast, di mana kita para sisters nongkrong nongkrong bareng ngomongin kerjaan sambil ngomongin hidup ya. Yang biasanya kan kita kalau di kantor tuh suka nongkrong-nongkrong bergosip. Nah, hari ini aku nongkrongnya ditemenin oleh 2 remote worker yang saat ini statusnya lagi jomblo. Makanya aku mau ngomongin topik kali ini adalah relationship. Gimana caranya? Karena realita pekerja remote itu adalah sebenarnya kesepian, guys. Jadi kita mau ngobrolin, kita hari ini bakalan lebih vulnerable. Jadi simak baik-baik kalau kalian pengen dengerin orang curhat colongan. Nah, ini curhat rampokan. Oke, selamat datang Siva dan Rika. Halo. Hai. Hai, aku tanya ke Siva dulu deh. Nah, Oke. Siva kan udah jadi remote worker udah 3 tahun ya? Betul. Nah, boleh nggak diceritain pengalaman Siva dulu kerja kantoran versus kerja remote, dinamika sehari-harinya yang tadinya itu, apalagi kan kamu dulu kerjanya di rumah sakit, nggak pernah sepi gitu. Tiba-tiba kerja dari rumah, terus krik gitu. Nah, itu waktu awalnya tuh transisi kayak gimana sih rasanya? Oke. Kalau dari aku, transisi paling beda yang pasti saat jam makan siang. Makan sendiri gitu ya? Iya, dulu kayak bahkan ada jadwal lah. Kalau aku lagi dapet shift pagi, kita sarapan bareng. Jam 10 kita beli tukul kan di tendean kan deket banget sama Senopati. Habis itu kita makan siang bareng. Makan apa hari ini? Gitu. Itu pasti pertanyaan yang selalu kita tanyakan setiap harinya. Gak pernah lepas kayaknya dari pertanyaan itu. Mau makan apa hari ini? Gitu. Tapi kalau sendiri, tentu saja sendiri mikir ya. Apalagi sekarang aku ketinggalan sendiri, jadi ya udah berpikir sendiri aja. Itu sih paling bedanya. Nah, terus untuk mengatasi itu jadinya kamu kalau makan siang jadi sambil nonton TV kah? Apa jadi sambil video callan sama teman? Aku biasanya sambil nonton TV atau variety show yang ada di YouTube aja. Kebetulan aku juga suka Korean entertainment, jadi variety show-nya yang ada di YouTube. Atau video call sama adik aku. yang juga seorang remote worker juga, jadi kita saling melengkapi lah. Kesepian berdua gitu ya. Iya, betul. Jadi itu ya yang kerasa. Aku juga dari dulu itu selalu yang namanya makan siang aku gunakan semacam mini retreat gitu. Jadi kalau jam makan siang jatah 1 jam itu full. Kalau kita ternyata makan setengah jam selesai, setengah jam sisanya itu buat jalan-jalan ke mall, kemana. Pokoknya lunch break itu aku dan teman-teman kantor tuh selalu ngeriung udah kayak apa tuh namanya? Lebah gitu ya. Nah, kalau Rika gimana? Rika dari seluruh masa karirnya Rika, berapa lama kerja kantoran, berapa lama kerja remote? Oke. Nah, kalau aku personally, durasi aku kerja remote itu kayaknya 80% out of seluruhan aku bekerja gitu. Kayak aku mulai kerja tahun 2021 dan dari situ terus lanjut remote terus. Baru ngerasain work from office tuh pas akhir tahun lalu 2024 dan tengah tahun ini udah balik lagi jadi remote worker. So kalau ditanya bedanya apa, sebenarnya mirip sama Cipa sih. However, kalau kantor aku dulu tuh kami tim anak-anak bawa bekal gitu. Jadi lebih ke kayak pas makan siang
dapur kantor itu tuh udah ngeriung gosip apa nih gitu, kita ada update apa nih di sebelah ini gitu, atau enggak paling dibahasnya tuh ntar siang pesan kopi apa gitu kan, atau enggak snack apa nih hari ini kita gitu. Jadi ya quite balance pengeluaran untuk makannya mungkin lumayan berhemat karena berbekal, tapi tetap aja jajannya yang jor-joran. Dan sekarang kalau udah WFH lagi gitu kan, mirip sih sama Cipa, aku penikmat K-drama, K-variety show juga. Jadi kalau udah jam makan siang tuh sama 1 jam tuh ya udah aku nontonin series sambil makan. Either itu ya bolak-balik dari anime, variety show, atau enggak ikutin drama, pokoknya sambil nonton. Gitu sih so far. Oke, ternyata kita sama ya. Kalau aku kerja di rumah, nah kebetulan suamiku juga kerja dari rumah. Which is ini sebuah kombinasi yang amat sangat jarang ditemukan lah, biasanya cuman salah satu dari pasangannya yang di rumah. Nah ini dua-duanya di rumah. Jadi kalau makan siang, kalau jamnya pas, maksudnya kalau aku nggak lagi kebentur meeting jam 12 siang gitu, itu aku makan siangnya bareng suami. Jadi aku tetap punya rekan makan siang dan rekan gosip. Jadi pagi-pagi tuh aku kerja padahal di rumah yang sama gitu ya. See you at lunch gitu. Tapi realitanya emang jam 12 siang aku udah seringnya entah lagi ada Zoom meeting atau apa, terus sementara suamiku udah keburu kelaparan, jadi kayak jam 11.30 dia udah keburu makan sandwichnya gitu. Nah kalau kayak gitu tuh biasanya ya aku kembali ke layar kaca nonton. Jadinya aku Netflix and chill. Cuman bedanya kalau remote working, aku jarang banget ambil jam makan siang yang sampai 1 jam full, karena ini yang bikin beda kalau remote working ya. Kita tuh berusaha ngepadet-padetin banget jam kerja supaya kita bisa kelar tutup laptop tuh lebih cepat gitu. Kalau kerja kantoran kan cepet nggak cepet tetap nggak boleh pulang sampai jam 6 gitu. Nah sementara kalau kerja remote, ya semakin cepat kamu selesaikan kerjaan ya semakin cepat tutup laptop gitu. Jadi biasanya aku break makan siang itu mungkin ya setengah jam, itu pun udah termasuk masak makan siangnya itu sendiri gitu. Aku nggak pernah order dari luar karena aku tidak tinggal di Indonesia. Jadi kalau mau GoFood di sini nggak ada yang enak anyway gitu loh, nggak ada yang worth it untuk nggak semacam bisa pesan sate Padang ya kan, ketoprak yang cabainya 7 butir gitu. Nah jadi ya aku Soto pikir Betawi ya Mbak ya. jadi akhirnya apa namanya ngirit banget karena nggak pernah GoFood. Terus kopi juga aku emang dari dulu invest ke beli mesin kopi sendiri gitu. Jadi kopinya udah level kayak kopi hotel gitu loh. Intinya meminimalisasi jajan. Yang akan boros adalah ketika justru langganan streaming. Karena kan mesti ada teman makan siangnya tuh di layar kaca. Jadi streaming Netflix, Disney, ini. Nah, itu yang bikin boros, teman-teman. Nah, terus kalau aku mau tanya lagi nih. Kalau aku kan pas banget kebetulan udah ada suami nih dan lagi nggak nyari lagi. Nah, dan aku mengakui bahwa aku juga dulu ketemu suami di tempat kerja gitu. Bukan karena kami ngantor di tempat yang sama, tapi memang situasinya aku lagi dinas ke suatu conference, beliau juga dinas ke conference yang sama, lalu kami berkenalan dan berlanjut gitu. Nah, kalau orang kerja remote, ya kan, itu kan artinya kalian makin terpencil
Correct. Korek kuping ya kan. Nah, jadi gimana? Coba aku tanya dulu ke Siva. Em, aku mau kamu bandingin dulu zaman kamu kerja kantoran, pasti ada aja lah taksir-taksiran gitu di kantor atau minimal kan lu digodain sama abang Gojek gitu ya. Ini sekarang di rumah gitu loh. Jadi benar-benar selibat ya. Gimana tuh rasanya? Dinamika kalau tadi kan pertemanan, kalau ini bukan percintaan dulu deh, pertaksir-taksiran dulu aja deh. Oke, kalau taksir-taksir palingan ya pasti beda lah ya. Kalau di kantor dulu ya dokter kan kita kerja di rumah sakit, ada ya dokter baru yang bisa oh gemes ya dokternya gitu, yang bisa bisa dicentilin Bisa bareng-bareng. disuntik. Dede Terus kayak gemes. aduh sakit kayak gede yuk. Malah apalagi anak dokter-dokter yang tua dan mudanya juga tetap dokter, gimana sih, kan beda ya auranya. Enak Betul. gitu dilihat ya, jadi centil. Tapi kalau sekarang centilnya beda tentunya. Tetap centil, tapi centilnya sama yang kerja di kafe. Kebetulan aku orangnya kalau lagi banyak kerjaan lebih prefer pergi ke kafe. Aku nggak bisa tuh kerja di tempat yang terlalu tenang. Aku suka ketenangan, tapi kalau dalam keadaan stres, bukan stres, apa ya, banyak kerjaan kan Padet. butuh stres ya. Kita nggak bisa di dalam keadaan tenang gini, kitanya stres. Saya butuh tempat yang stres. Jadi ya ke kafe. Beberapa kali sih kenalan sama orang, walaupun nggak berlanjut dengan baik, tapi setidaknya ada lah yang bisa dicentilin gitu. Jadi masih oke. Buat aku sih masih oke lah ya. Tapi Masih jadi ada ini yang juga nggak? dibeliin hati ya. Nah, Mm-mm. kalau Rika gimana? Apalagi sebagai konteks nih ya teman-teman yang dengerin, Rika itu tinggalnya di tempat yang lebih terpencil lagi gitu. Jadi Betul. domisili utamanya Rika tuh adalah di Lombok Timur. Bahkan udah di Lombok Betul. Timur lagi gitu. Jadi jarak antara rumahnya Rika ke airport itu berapa jam, Rik? Kalau ke airport sih, airportnya kan di tengah-tengah ya. Dia di Lombok Wah, Tengah. Jadi ya 40 menit, 45 menit sebenarnya sampai. hmm, Tapi kalau misalnya mau ngafe gitu kan, itu kafe terdekat area kota yang banyak kafenya itu tuh aku mesti naik motor 30 menit guys. Dan kalau di Lombok 30 menit naik motor tuh udah jauh. Like jauh. iya, kalau di Jakarta apa 3 kilo itu 30 menit gitu kan bisa jadi. Kalau itu tuh udah lupa lagi berapa puluh kilo lah ya, tapi tetap aja harus 30 Udah menit nyampe-nyampe. naik motor. Iya, effort lah ya bun. Nah, Dan gimana tuh rasanya? Karena kamu udah pernah ngalamin kerja di Jakarta kan? mhm, Em, Terus tiba-tiba eh, udah WFH, WFH, WFH-nya dari eh, daerah terpencil gitu, bukan yang ya semacam masih kota tinggal, madya. bukan yang tinggal ya kayak jalan dikit udah ada kafe gitu kan. Nah, waktu Mhm. itu gimana sih rasa ininya? Em, apa jadi kayak wah asik nih, tenang, sunyi, sepi gitu, atau malah yang kurang berisik, aku butuh yang berisik. Nah, sebenarnya apa ya? Aku selalu mempertanyakan MBTI ku sih, Mbak. Karena Hmm. kalau MBTI ku tuh hasilnya kan ekstrovert mentok. Padahal I feel like I'm an ambivert. Jadi kayak harusnya tuh aku nggak se-ekstrovert itu gitu. Like I can be fulfilled with my own company sebenarnya. Dan Hmm. pas awal WFH itu, jadinya ya aku merasa, oh that's okay. Apalagi dari rumah tuh udah dari tahun terakhir kuliah kan, pas COVID gitu. Jadi kayak udah biasa gitu sendiri. Nah, jadi mencari yang menggelitik hatinya tuh yang ucul-ucul itu tuh dengan ya udah di sosmed gitu kan. Misalnya, oh jadi mulai berani nih balas story dede-dede gemes dulu pas di kampus kayak gitu-gitu. Or karena jatuhnya apa ya sangat dekat dengan keluarga gitu ya, dapat leads jodohnya itu ya dengan dikenalin keluarga gitu kayak misalnya oh tetanggaan atau nenekku tiba-tiba tetangga samping rumahnya ada yang
nih Rika boleh nggak kalau gini-gini gitu kan. Nah, akunya yang belum siap mental. Jadi semua orang, nggak, aku mau berkarir gitu. Like, I wanna go out of this island gitu kan. Hmm. Jadi apa itu? Nanti dulu, nanti dulu. Gitu. Sekarang sudah berumur segini, baru bertanya-tanya, jodoh gue di mana? Aku ketemu mereka di mana? Like, di dunia kerja juga nggak ada. Di dekat rumah juga calonnya dipertanyakan. Nggak tahu deh, mungkin kayaknya aku harus ke Jepang dulu, ke Korea dulu. Mungkin dia di sana ya. Atau masih nyangkut di DC Cakung. No Oke, one knows. nah karena Rika udah nyebut-nyebut umur, coba buka kartu. Jadi Rika tuh sekarang umurnya berapa, Asifa umurnya berapa, supaya yang dengerin tuh bisa relate gitu. Ya, boleh. Aku Boleh, boleh. 2000 guys linernya. Jadi sekarang Lucu. 25 tahun akhir. Apa tuh? 25 koma gitu ya. Iya, karena udah mendekati 26 gitu. Kayak 2 bulan, 3 bulan lagi tuh 26 gitu kan. Jadi ya masih 25 sekarang. Oke. Nah, kalau Rika 25, Asifa, Kalau aku udah 31 tahun. Dan fun fact-nya, Rika dan aku tuh beda 4 hari. Kita Wah, tanggal lahir ya. Rika tuh 1 ya Maret kan ya? betul. Kita Aku girl. 5 Maret gitu. Jadi aku ngeliat Rika kayak ngeliat diriku. Sama, centil. duo Centilnya Pisces tapi gak centil. berani ke yang ini. Gak berani ke yang calon gitu, yang leads. Beraninya tuh ya sama teman-teman cewek. Sama yang gak potensial gitu. Gak apa-apa. Tapi kalau latihan kita latihan Iya terus. benar-benar. Masih punya Practice makes waktu banyak. perfect. Ya Betul. betul. Nah, sekarang aku kalau gitu aku tanya Asifa, Em, ngomong-ngomong relationship nih, karena kan kamu emang, maksudnya nggak semua orang harus dan pengen nikah. Nah, kalau Siva kebetulan pengen ceritanya. Nah, apakah sejauh ini gitu ya, selama kamu WFH, kamu udah nemu bibit bakal calon eh, yang cocok dinikahin, atau malah dulu sebenarnya udah ada yang cocok tapi kebentur beda visi misi mungkin? Coba dong cerita. Kalau ketemu orangnya potentially bakal jadi punya relationship sama aku, I think so, aku ketemu sama orangnya. Tapi lebih ke bukan jadi kita potentially bisa jadi pasangan, tapi jadi tahu oh ternyata pasangan yang kayak gini yang aku butuhkan karena kebetulan orangnya udah punya pasangan. Mari kita Gitu. dukung. Oke, tunggu. Walaupun Agak mundur lagi dulu. Dulu, zaman sebelum kamu mengenali diri lebih dalam, what kind of pacar yang waktu itu kamu pacarin gitu? kayaknya Tipe ya apa? so bare minimum. Yang penting dia suka sama aku. Udah itu doang. Sedih ya. Sedih banget karena aku belum tahu apa yang aku butuhkan dari seorang laki-laki. Tapi saat ini saat tahu dan bertemu dengan banyak laki-laki dan ternyata bertemu dengan laki-laki bukan dalam hal jadi pasangan, itu sebenarnya ngebantu kita jadi tahu apa yang kita butuhkan dari seorang laki-laki ya, gitu. Jadi makanya kenapa aku bilang this man can be a good potential karena emang pas kita berbincang, berinteraksi, oh this kind of man kayaknya yang aku butuhin nih, kayak gitu. Walaupun ya nggak bisa ditikung ya, nggak bisa, nggak boleh gitu. Ya kan kita nggak pernah tahu ya, Johan. Anyway, cerita dong, apa jadi self discovery apa yang kamu dapatkan dari yang dulu asal ada cowok yang naksir, hayu gitu. Terus sekarang karena karir kamu udah melesat, kamu udah go international gitu kan. Terus standar kamu kan berubah. Nah, ceritain dong standar kamu tuh sekarang kayak apa? Oh, standar aku ya. Banyak nih, enggak deh.
Minimal bisa bikin Stan kopi. Oh iya bener lagi, biar saya nggak usah ke kafe ya. Standar aku yang pasti aku melihat diri aku tuh gimana ya ngomongnya ya? Aku memperlakukan diri aku tuh kayak gimana itu sebagai standar. Contohnya, Hmm. aku orangnya berkomitmen. Aku sangat-sangat respect sama diriku. Kayak misalkan respect dalam hal kalau aku udah nggak bisa eh apa ya, nggak malu lah ngomong tentang boundaries sama orang. Hmm. Itu jadi standar aku sih. Hmm. Kayak berkomitmen dengan diri sendiri kan nggak semua orang bisa punya komitmen dengan orang lain, sama diri sendiri aja dia nggak bisa berkomitmen apalagi sama orang gitu. Jadinya aku bisa melihat kalau ini orang nggak berkomitmen sama saya ngapain gitu. Terus juga yang pasti energi sih, karena aku kan anak centil ya, gak bisa nih, gak bisa jadi cewek kalem tuh, gak bisa, gak mau gitu. Tapi butuhnya laki-laki yang menerima energiku ini pun juga jadi standarku sih, karena pasti nggak semua laki-laki kan suka sama cewek yang beting kah gitu. Terus kamu jadi mencaratkan nggak kayak oh oke, kalau bahwa eh, gue pekerjaan gue nih sekarang lebih dinamis bukan yang 9 to 5. eh, jadi apakah the fact that you are a remote worker with your new career itu mengubah jadinya filter kamu pada saat memilih pasangan, kayak yang ini kalau pasangan gue nggak setuju dengan pola kerja gue, kayaknya mendingan lewat aja deh. Iya sih, pasti sih, karena di kerjaan remote pastinya aku punya mimpi lagi kan yang lainnya. Dengan bantuan remote ini aku bisa loh ngebentuk apa namanya, punya mimpi baru. Dan kalau misalkan dari awal aja, dari cara kerjaku yang yang dinamis, cara dinamis berbeda dengan 9 to 5 itu tidak bisa diterima, tentu saja aku nggak bisa sih. Itu jadi standar juga. Berarti ini orang nggak mendukung saya as iris, nggak mendukung diriku apa adanya gitu. I see. Gitu. Nah, kalau Jeng Rika gimana? Apalagi kan mostly memang dari dulu remote worker. Terus dari dulu centil. Tapi Iya. sekarang tiba-tiba eh, apa namanya? Oh iya ya, umur udah segini. eh, yang kemarin-kemarin fokus sama karir, sekarang jadi harus gimana kah aku gitu. Sekarang kayak gimana tuh? Your quarter life crisis. Ceritain dong. Talking about quarter life crisis tapi Mbak, quarter life crisisku tuh udah 2024. Jadi kayak 2025 nih I feel like musim seminya lagi gitu sih. Kayak autumnnya tuh udah lewat, musim dinginnya udah lewat gitu kan. Terus kayak, weh kok dipercepat nih quarter life crisis gue gitu kan. Tapi nggak apa-apa, ada hikmahnya. Jadinya di 2025 ini ketemu lebih banyak lagi kayak perempuan-perempuan keren gitu ya. Even dan aku masuk community di upgrading woman ini, like I met a lot of girls with positive energy dan yang sangat itu sih bisa respect diri sendiri itu. Karena kalau dulu tuh kan kita merasa, even pas aku pertama kerja gitu ya, WFH, itu kan nggak tahu gimana culture kerja, terus kalau misalnya kita diminta bawa sesuatu, how do we politely decline misalnya. Nah itu tuh kita nggak tahu dan itu jadi beban yang cukup berat gitu untuk aku pada saat itu. Dan sekarang dengan pengalaman yang udah aku bawa, ketemu sama orang-orang yang udah lebih banyak jam terbangnya gitu kan dengan berbagai background yang berbeda itu tuh membuka banget perspektif aku kalau it's okay gitu sama teman-temanku jomblo aku nggak apa-apa jomblo kesimpulannya sih itu ya Jomblo aman. jadi iya kayak we will find the right person at the right timing kan jadi untuk sekarang sih nggak menutup pintu tapi nggak yang apa ya desperately like I have to marry next Jadi year misalnya kayak gitu tuh pintunya enggak. nggak ditutup, tapi juga nggak dibuka Mm-mm. jeblak. Ya, like you have to ketok it yourself ya gitu kan. Jadi Harus nggak tahu sih kalau kamu volume. terlalu ganteng, kayak kalau spekmu kan jujur personally aku visual mbak orangnya.
Hmm. walaupun bentukku seperti ini, but I love myself ya. Dan karena aku visual banget, jadi I'm not gonna lie, the first thing I saw from a man is their face, or mungkin sesimpel kayak dia orangnya rapi atau enggak gitu. I lean toward tidy man. Iya. Nah, jadi kalau misalnya dia udah yang, aduh speknya gitu kan, menuju Seventeen, ini Jungkook, BTS gitu kan kayak, aku mungkin akan balas story-nya duluan. Tapi Oh. dengan ekspektasi bahwasanya Hmm. do not expect anything gitu, like let's just try to be in apa ya, biar di notice dulu aja gitu. Nanti ya akan ada dayung berbalas atau tidak, itu urusan Tuhan. Yang penting kita udah Udah mencoba coba aja untuk, dulu gitu kan. iya benar, biar kita udah kayak ngasih tahu, gue hidup loh, gue ada loh di sini di dunia gitu Ya, kan. muncul di radar aja dulu gitu. Iya Nah, betul betul. ngomong-ngomong muncul di radar, nah aku pengen tanya juga nih, ini karena aku udah ketuaan, jadi aku nggak pernah ngalamin apa dating apps, ya. Mhm. Jadi udah keburu dipinang sebelum dating apps itu ada yang bikin. Yes yes Nah, yes. pengalaman kalian kayak gimana sih untuk pakai dating apps? Apakah itu berguna? Apakah itu malah jadi distracting? Apa malah kalian kapok karena pakai apps tertentu yang kok jadinya isinya creepy gitu? Kalau Asifa Hmm. pernah cobain nggak? Aku pernah pakai dating apps, tapi entah kenapa nggak nyaman gitu. Kenapa tuh? Jadi nggak tahu kenapa, kayak Maksudnya ya udah nggak nyamannya karena kamu memajang profil kamu di situ, atau nggak nyamannya karena siapapun bisa message kamu? lebih ke profile kali ya. Mungkin ya, aku juga nggak tahu kenapa aku nggak nyaman saat aku main dating apps. Kayak aku pengen coba nih gitu kan, kata orang kan kita harus mencoba di semua hal gitu. Salah satunya dating apps. Tapi buatku nggak nyaman saat aku berinteraksi dengan orangnya pun juga aku nggak nyaman gitu. Saat saat aku melihat diriku kayak kok jadinya kayak akunya tuh desperate gitu loh. Mungkin ya perasaan tidak nyaman itu yang membuat perasaan desperate itu yang nggak bikin aku nyaman. Karena kita tuh dari dalam pikiranku kalau nggak sama orang ini ya kita coba yang lain. Kayak gitu loh. Buat aku nggak nyamannya mungkin jadinya harus berinteraksi dengan banyak orang dengan template yang sama pastinya. Jadinya capek. Jadinya kayak itu aku nggak nyaman sih. Kayak ngerasa lagi di pasar gitu kali ya. Mungkin Iya. ya jadinya. Ya kayak yang sini dong, sini gitu. Oh, gitu. Kita di sini ada cabe, ada kangkung. Boleh bikin tumis. Kalau Rika gimana? Sama sih Pak. Aku paling lama nge-download like mainin dating apps-nya tuh kayaknya nggak pernah lebih dari 2 minggu gitu. Dan ada rasa nggak nyamannya itu juga. Mungkin kalau dari aku tuh nggak nyamannya karena aku merasa pressure ya. Karena salah satu dating apps yang aku coba itu tuh memang sangat apa ya, membantu melindungi hak perempuan gitu. Karena kamu nggak bisa di-chat duluan unless you chat them first. Salah satunya tuh di dating apps itu tuh itu. Dan fun fact dia tuh ada apa namanya series dokumentarisnya gitu, behind the scene, behind story si dating apps itu dibuat. If you wanna check it guys, ada di Disted gitu, nanti kalian cek di situ. Nah menariknya itu karena background story-nya dia membantu melindungi hak perempuan lah gitu. Jadi kita kalaupun di dating apps itu nggak yang merasa apa ya, yang tadi Di catcall terpampang, virtual. ya di catcall, benar di catcall gitu kan, karena kita pampang profil kita jadi kayak orang-orang tuh bisa seenak jidat gitu untuk ngechat kita, even mungkin into the ya dirty gitu kan. Nah tapi di dating apps itu tuh membantu sebenarnya, tapi kan jadinya pressure di aku personally karena harus aku yang ngechat duluan. I feel like I'm being judged gitu sama si cowok-cowok yang aku chat ini gitu.
what if gitu kan. Dia merasa ini cewek kok dia nge-like gue sih, padahal misalnya dia bentuknya gitu. Bentuknya manusia sih kan. Tapi dalam artian ya gitu deh, I feel judged gitu. Dengan aku ngechat duluan juga gitu. Jadi aku kurang nyamannya di situ. Tapi pernah tuh suatu ketika aku stres banget sama kerjaan, Mbak. Like literally there was this storm di kerjaan aku di full timeku pada saat itu. Dan apa ya, karena kondisinya pada saat storm itu terjadi itu udah malam, aku di pedesaan pula gitu kan. Ya, di pedesaan jadinya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya ya udah I try to install again si dating apps itu dan aku mulai interaksi di situ lah. Salah satunya itu berhasil sampai ke WA and the conversation was quite interesting ya. Dalam artian aku nggak yang menurunkan topikku tuh sampai yang kayak gue harus menyelesaikan dia banget gitu, kayak topiknya tuh nyambung. Tah, tiba-tiba guys out of nowhere siang bolong aku mendapatkan chat yang sedikit tidak menyenangkan dan ya udah abis itu aku langsung block report uninstall. Wow, seramnya. Sampai sekarang aku udah kayak padahal mah bukan salah dating apps-nya ya, karena basically kan udah pindah ke WA. Tapi tetap aja sih kayak traumanya ada banget gitu. Nggak usah deh cari orang-orang ini gitu, kayak aku nunggu yang pasti-pasti aja, ntar dikenalin siapa gitu. So kayak Mbak Beka tadi gitu kan, ketemu di conference apa, at least ya orangnya udah ada filternya gitu kan. Berarti itu terakhir dong pakai dating apps. Iya, tahun ini pula itu. Tahun ini kayaknya tuh sekitaran tengah bulan. Kok tengah bulan, tengah tahun gitu sih. Around Juli. Sekitaran. Makanya aku juga nggak nyaman. Iya kan. Hi, I'm back. But mungkin beda orang, beda preference ya. Rebecca, you missed my story, but that's okay. I know. Berarti aku nanti harus dengerin podcastnya. Yes, check this podcast out. Nah, tadi udah ngomongin dating apps, udah ngomongin taksir-taksiran. Nah, apa namanya? Kalau zaman aku itu kan nyali harus benar-benar besar. Kalau lo naksir orang, ya benar-benar lo harus face to face, ya kan? Harus ngomong dengan gamblang, right? Karena dulu SMS itu aja karakternya dibatasin, tiap kali kirim itu bayar. Ya, pulsa ya. Gitu. Jadi apa orang zaman ya kayak milenial macam aku tuh nggak bisa tuh yang basa-basi, itu nggak bisa, mahal, basa-basi is mahal. Jadi lo mendingan lo to the point aja. Straightforward. Yes. Lu maunya apa? Karena kalau enggak, nah itu juga yang terjadi sama aku karena waktu itu aku long distance. Jadi apa si suami aku waktu itu masih kita taksir-taksiran, beliau tinggalnya di Bangkok, aku tinggalnya di Bali waktu itu. Dan apa namanya? Aku dari awal udah bilang ini mahal ya. Jadi zaman dulu itu kan belum ada WhatsApp call ya, bahkan belum ada WhatsApp. Jadi lo kalau mau nelfon ya sambungan langsung internasional. Makin mahal ya, Bu. Mahal gitu. Jadi belum ada Zoom gitu. Jadi yang ada dari awal tuh harus yang jadi pertanyaan mau dibawa kemana hubungan kita ini tuh udah di awal banget guys. Ya. Stres nggak lo semua? Apa namanya? Tapi, nah makanya nggak ada tuh zaman dulu tuh ghostingan. Ya. Jadi ya either iya atau enggak. Nah kalau kalian gimana? Apalagi udah remote working, terus dia gitu Rika posisinya di Lombok, Asifa posisinya di Jogja, itu apa namanya? Jauh dari pergaulan yang maksudnya yang luas gitu ya. Beda kalau di Jakarta tuh kan
penduduknya aja ada 40 juta gitu. Jadi minimal kalau lo dapat 10%-nya aja itu masih jutaan gitu. Jadi apa namanya, eh, pengalaman dating secara remote juga berarti kan ya, remote dating, remote flirting itu malah malah jadi gemes nggak sih kalian? Jadi kayak yang, duh nih basa-basi dulu, saling nge-like post dulu, balas-balas GS dulu. Gemes nggak sih kalian tuh sering-sering yang kayak, udah deh, mendingan lo apa namanya, ibaratnya kalian pengen narok polling, do you want to be my boyfriend, yes or no, udah cepet. Iya. Gimana kalau perasaannya? Memang rumput tetangga selalu lebih indah ya Mbak ya, selalu lebih hijau. That's what I felt. Karena kayak misalnya nih tanya orang tua, dulu gimana sih ketemu ayah gitu kan misalnya. Ya gampang, nenek lu ngenalin, terus gua yain, gas, nikah gitu kan. Dijorokin Nah gitu. kalau di kita sekarang, kalau di kita sekarang kayak, oh ya udah, misalnya dikenalin orang tua aja tuh masih kayak ngeliat, track record sosial media dia gimana gitu. Does he flirt or interact with many girls out there kayak gitu-gitu kan. Dan karena kemudahan itu jadinya peluangnya nih banyak, cabangnya tuh bisa banyak banget, both from men's perspective ataupun dari kita yang cewek gitu kan. Dan itu seringkali kita tuh ya karena menyepelekan ya, take it for granted because it's very cheap. You don't even feel like you pay anything kalau kamu udah langganan internet gitu kan. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa deh, balas-balasan dulu aja, ya udah simple, kita balas-balasan DM dulu deh gitu. Even untuk move dari DM ke WA aja itu lama Mbak. Jadi kayak in this economy I feel like perhaps it's better to have culture yang dulu gitu ya, nggak apa-apa deh gue mahal tapi jelas gitu, kayak kita mau lanjut nggak nih gitu, lo suka nggak nih, tertarik nggak nih sama gue gitu kan. Kalau sekarang tuh nggak bisa harus alon-alon, harus yang kode, udah mah kode Morse kayaknya bisa dipahami sampean gitu sih Mbak. Oke, Aduh, kalau capek Asifa banget. gimana pengalamannya? Kalau Asifa kan udah ngalamin, kamu kan ngalamin zaman ini juga lah ya, zaman apa? MS Bukan Bisa. zaman lo kalau taksirannya tuh offline gitu, in person. Gitu. Nah, sekarang kamu menghadapi remote dating itu kayak apa? Sama kayak Rika tentu saja capek ya. Kita tuh sekarang melihat kayak mencoba mengartikan dia nge-like posti maksudnya apa ya? That's the modern dating problems. Kayak dia nge-likein kita tuh maksudnya gimana ya? Ini Instastory, terus dia sering, terus kenapa? Tapi kok dia nggak pernah DM. DM kita, make a move atau gimana? Terus kita ya juga kayak harus mengartikan ini maksudnya gimana? Apa dia centil? Apa dia semua perempuan diginiin? Jadinya kayak apa karena terlalu dimudahkan? Makanya mereka ya itu take it for granted. Jadinya kitanya pun juga jadinya bingung sebagai perempuan gitu. Mau jual mahal tapi cowoknya juga jual mahal. Jadi semua jual mahal. Supply demand-nya nggak ketemu. Jadi dua-duanya sama-sama jualan aja terus nggak ada yang beli gitu kan. Makanya kita memarketing diri kita tapi nggak ada yang dapet nih. Ya ampun. Nggak ada pull up audience. Itulah masalahan dari modern Remote sekarang. dating ya. Bukan hanya remote dating juga repot. Nah, apa namanya? Tapi at the same time, nah ini yang kalau aku siriknya sama generasi kalian jadinya bisa PDKT-nya itu paralel, ya kan? Jadi bisa ada kolom DM beberapa gitu yang apa? Paling risikonya salah kamar gitu kan. Tapi sekarang itu bisa multitasking gitu. Ntar tinggal ibaratnya ini tuh perlombaan sprint gitu. Kita lihat aja siapa yang nyampe garis finish gitu. Tapi kan larinya bareng-bareng. Nah, kalau orang zaman dulu, zaman gue itu ya larinya estafet gitu. Jadi satu dulu dijalanin bertahun-tahun, gagal, sedih,
terus dengerin lagu-lagu yang lebih sedih lagi, abis itu baru bangkit lagi, kan lagi, gagal lagi. Nah, itu estafet. Nah, kalau kalian kan bisa langsung sprint gitu di saat yang sama. Nah, itu bagi kalian malah jadi seru atau malah jadi yang aduh ini semuanya kok eh, apa nggak ada satu yang kelihatan jawaranya nih. Kalau Asifa gimana pengalamannya? Kalau aku kadang suka lupa. Ini yang aku menceritakan tentang diriku. Ini orang udah belum apa belum? Udah apa belum diceritain gitu loh kadang. Karena kita kan berkenalan dengan banyak orang, ya kita menceritakan satu sama lain, tapi suka lupa nih aku sampai mana ya tanya. Kadang itu sih permasalahannya karena ya itu terlalu banyak kita coba untuk masuk ke inin kita lah, ke keranjang keranjang kita. Jadinya ya ribet lah sekarang. Buat aku sih ribet ya. Karena jadinya ya itu kedua belah pihaknya misalkan ada rasa suka tapi zaman sekarang tuh nggak yang to the point. Kayak nggak kayak gitu karena fear of rejection-nya tuh besar sekali loh. Bahkan aku saat mencoba untuk mereject orang, banyak loh orang yang nggak suka dengan rejection, jadinya malah jadi menjelekkan kita atau jadinya ya memojokkan kita jadi yang kita nggak nyaman karena kita udah reject dia. Itu tuh Wow. masalahannya jadinya banyak gitu sekarang ini. Jadi mungkin mereka terbiasa diberi, maksudnya diterima sama orang di saat ada yang nge-reject, Bingung. mereka nggak bisa dan itu permasalahannya. Iya, jadi ya gimana ya? Aku pun juga belajar kok untuk di reject orang dan buat aku ya jadi pembelajaran aja. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu. Gitu Aku jadi pengen tahu zaman nih, sekarang. kalau karena aku tahu banget nih, tidak hanya urusan siapa mulai duluan, siapa nge-reject duluan juga kadang-kadang ini ya. Dan aku dari dulu berprinsip lu mendingan iya enggak daripada ghosting, ya kan? Nah, tapi kayaknya mungkin laki-laki zaman sekarang lebih prefer di ghosting daripada ditolak. Ada nggak tips dari Siva gimana caranya draw the line ya untuk kalau kamu udah nggak nyaman atau kalau kamu udah ngelihat red flag, what to say to this man untuk yang maaf nggak dulu gitu. Kalau pengalaman aku, laki-laki itu nggak bisa diomongin. Maksudnya kita kayak menolaknya dengan cara omongan tuh kayaknya buat mereka kayak biasa. Justru dari action. Kayak misalkan, contohnya, aku kemarin udah lama sih agak ketemu sama cowok yang pernah deket sama aku. Karena dia ngeghosting, kita kasih tahu dia udah ngeluarin batasan lah. Karena sebelum-sebelumnya dia mencoba menghubungi aku, tapi aku kayak ya ngapain? Dia sendiri yang ngeghosting. Terus kita ketemu dan dia nge-WA aku lagi, maksudnya mencoba menghubungi aku di tempat yang sama, menelepon aku, tapi nggak aku apa-apain, nggak aku angkat, nggak aku lihat, nggak aku inilah apa sih namanya melihat dia kalau lihat ada gitu. Itu jadi apa ya? Kayak ya itu kayak ngasih tahu dia kalau Anda salah tanpa aku perlu marah-marah, tanpa perlu aku ngejelasin dan dia pun juga jadinya paham dan dia sampai sekarang pun dia jadinya nggak pernah menghubungi aku lagi, which is good. Karena jadinya paham gitu, karena dia selama ini selalu mencoba mereach out aku dalam keadaan dianya sendiri yang salah, terus dia mencoba mereach out aku lagi dalam keadaan tidak minta maaf, tapi ternyata saat aku tunjukkan hal seperti itu, baru ini ya, baru kena gitu kan. Jadi ya gitulah, dari action kita aja. Gak usah ngomong capek lah. Mendingan dari action kita aja. Tapi kan kadang-kadang namanya juga kalau di ghost, ya kan. Kalau remote kan kita nggak bisa kelihatan. Nah, kalau Rika gimana? Cara Rika drawing the line kayak, oh maaf kamu sudah bukan contender di perlombaan ini. Udah diskualifikasi. Nah, aku mau jawab dulu yang tadi awalnya gimana
cara kita, apakah itu better dengan kita punya banyak line pilihan Yes, gitu kan di benar. DM. Hmm. For me personally, that case never happened. Jadi aku nggak tahu jawabannya apa. Karena kayak apa ya? Nggak pernah ada 2 atau 3 gitu tuh nggak ada Mbak. Sedih. But it's okay. Kalaupun misalnya nih ada yang overlapping gitu, itu tuh nggak pernah dalam konteks yang um, kami taksir-taksiran gitu. Mungkin ada potensi ke arah situ, tapi I treat it as ya udah ngobrol sama temenan lama aja gitu. Karena yang kayak gitu-gitu kan seringnya ya either temen dulu SMP kah atau kayak dulu pas di kantor lama kah. Jadi lebih ke uh, chattingannya tuh nggak berlanjut panjang, walaupun ada yang beberapa at the same time gitu. Jadi bukan yang potential becoming jodoh gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya cara aku nih, ada nih misalnya yang ngechat dan arahnya tuh ke arah interested in a romantic way gitu kan. Nah, kadang tuh kan tadi ya kita membuka pintu biarin dulu aja. Nggak yang langsung nutup gitu, gerbangnya, sayang gue nggak suka sama dia jadi harus tutup gerbang gitu. Nggak, jadi ya udah ngobrol dulu aja nih. Tapi biasanya aku menilainya tuh kalau dari standar pribadiku adalah obrolan tuh nyambung atau enggak. And perhaps most people use it as a standard ya. Kayak gua kalau ngobrol sama dia topik gua diturunin banget nggak gitu. Kayak or the simplest deh. Gue paling nggak suka kalau misalnya cowoknya tuh misalnya dia tahu aku suka K-pop, for example. Tapi dia malah ngata-ngatain K-pop grup yang gue suka gitu. Like, what do you mean, bro? Are we here to compete gitu kan? Aren't you really liking me gitu? Kamu benar suka nggak sih kok mendukung apa yang aku suka aja lo nggak bisa gitu kan? Jadi misalnya kalau udah yang dia berkomentar kayak gitu, um, mungkin karena belum ada hubungan pasti atau dianya juga belum ada like unofficial confession gitu ya kayak bilang gue tertarik sama lo gitu kan jadi ya belum ada yang perlu dihentikan juga gitu like there's nothing that we need to clarify gitu nah however karena feelingnya adalah oh ini kayaknya PDKT-an gitu walaupun masih jauh dari garis mulai tapi aku biasanya akan um, mengarahkan ke setting boundaries itu dengan cara balasnya lama terus abis itu um, sangat tidak berbunga-bunga gitu balasnya. Hmm. Karena personally, aku kalau balas orang tuh berasa overthinking. Kalau misalnya gue cuma balas oka gitu. Nah itu aku bisa overthinking tuh. Kayak pasti balasnya tuh oke doki atau enggak oke atau oke gitu. Tapi kalau gue udah balasnya oke doang, itu kayak ini orang bete nih gitu kan. Jadi ya udah aku menunjukkan balasan dengan cara seperti itu gitu. Karena kadang banyak ya cowok-cowok yang cari topiknya tuh nggak bermutu gitu. Yes. Masa misalnya nanya rekomendasi oleh-oleh Jakarta gitu. Mana aku tahu oleh-oleh Jakarta roti buaya kah? Apa nih yang mau dikasih rekomendasi gitu kan? Iya. Dan kan kita belum terlalu dekat gitu ya. Like I don't even know tipe keluargamu tuh seperti apa. Like ini oleh-oleh tuh buat bocah kah atau buat orang tuamu kah, buat siapa kah gitu. Itu belum ada percakapannya. Jadi bingung juga. Coba cari di Google gitu kan. Jawabanku udah kayak gitu dah. Udah males banget ini mah. Percakapan macam apa gitu. Tapi itu ya, Gitu sih. aku ngerasa memang semakin perempuan itu punya karir, semakin kalian itu udah punya duit sendiri, 2 digit pula gitu kan ya. Jadinya Amin. siapa namanya eh, ketika kalian memfilter calon pasangan tuh jadi lebih kayak oke, gue nggak akan nanya lo bisa traktir gue atau enggak. Yang gue inginkan adalah lu bisa gayung bersambut nggak ketika ngobrol sama gue gitu. Jangan yang topik receh, nanyain hal-hal yang lu mendingan tanya sama Google mungkin dapat jawaban yang lebih baik gitu. Nah, apa namanya? Kalau dari kalian nih, boleh nggak share tips ke teman-teman yang lagi dengerin? Eh, apa yang kalian dari awal udah cetin, oh kalau kayak gini artinya red flag.
nggak usah diterusin. Kalau Asifa udah ada daftar red flag belum? Ada sih pasti ya. Ceritain dong, biar jadi buat inspirasi juga buat teman-teman. Apa ya red flag, tunggu. Aku sampai bingung. Yang pasti dia mencoba nggak ini kayak apa ya gimana ngomongnya ya, tidak mendukung diriku apa adanya, maksudnya mimpiku. Karena aku kan tahu ya, kalau ngobrol sama orang, aku tuh suka banget ngomongin tentang hal kayak emang apa sih sesuatu yang bikin lo senang akhir-akhir ini atau apa? Pasti aku tuh ngomonginnya tentang hal yang sedang aku kerjakan, which is itu adalah membangun mimpiku. Tapi kalau misalkan dia kayak ngapain bikin kayak gitu, untuk apa kayak gitu, dan segala macamnya, itu buat aku kayak kok dia downgrade ya gitu, kok dia mempertanyakan tentang apa yang aku suka ya, kayak gitu sih paling. Sama cara dia memandang perempuan pun juga sebenarnya red flag sih buat aku. Memandang perempuan dalam artian kayak aku pernah punya conversation sama laki-laki ini tentang pandangan dia tentang pernikahan. Dan menurut dia, ini menarik karena dari film Pangku, salah satu film baru, dijelasin kalau menurut dia menikah itu punya anak, meneruskan generasi. Di situ aku langsung kayak, buatku menikah bukan hanya itu, walaupun salah satu pernikahan itu kan memiliki anak, tapi untukku pandangan menikah itu luas, tidak hanya tentang anak gitu. Karena kalau ngomong karena aku pengen punya generasi penerus dengan maskulinitasnya dia yang kalau merasa lebih laki kalau berhasil punya anak gitu. Buatku itu refleksi. Pertanyaan yang menurut aku aneh banget buat aku pribadi itu sih. Yes. Karena kayaknya menikah nggak gitu doang deh kayaknya. Dan itu harus diomongin dari awal memang, walaupun di fase PDKT ya. Jadi kita bisa melihat laki-laki ini, dia punya pandangan seperti itu. Ya udah, kita nggak akan pernah bisa mengubah pandangan dia bahkan sejak awal. Yes. Jadi itu bagus sih buat perempuan-perempuan. Jadi mendingan kita bahas dari awal. Emang sih itu juga salah satu hal yang aku udah bahas ke suami zaman masih pacaran. Itu urusan mau apa nggak punya anak, urusan karir, boleh nggak gue kalau misalnya gue dapet kesempatan terus atau boleh nggak gue kuliah lagi. Hal-hal yang seperti itu tuh mendingan dibahas dari awal daripada jadi ribut atau jadi menyesal. Nah, kalau Rika, daftar red flag apa aja nih yang udah kamu catat? Nah, tadi yang udah disebutin Cipa juga sih, dan aku mention sebelumnya juga, paling ilfeel langsung tuh kalau misalnya dia udah ngatain apa yang aku suka. Like, that's the bare minimum, guys. Kalau kamu mau ngedeketin orang gitu, at least ya pay attention to what she likes gitu kan. Ya kita juga perempuan kan kayak gitu ya. Kalau misalnya kita tahu si calon kita nih suka bola atau apa gitu, we do wanna learn gitu. Setidaknya kalau kita diajak nonton bareng atau apa gitu, kita nggak celingak-celinguk gitu kan. And I expect the same effort gitulah dari laki-laki. Kalau misalnya dia emang tertarik nih sama aku, so you have to also, kalaupun nggak tertarik juga, at least respect what I like gitu kan. Kalau kamu nggak bisa suka juga apa yang aku suka, jangan ngatain lah bro. Banyak banget topik yang bisa dipertanyakan. Dalam artian, kamu pertama suka kenapa? Apa sih momen yang buat kamu tertarik sama dia? Kayak itu tuh basa-basi yang bermutu gitu. Nggak emang ngapain sih suka sama dia, plastik gitu kayak. Basti gitu. Skip Daripada langsung kamu gitu kan. aluminium. Nah itulah Mbak. Dan malah ngajak walaupun ya, walaupun mungkin banyak orang yang bilang aku lumayan cheerful gitu kan, kalau misalnya ngobrol sama orang nggak jahat lah lidahnya gitu. Tapi kalau udah digituin,
salah cari lawan gitu, bisa aku katain sampai ke ujung-ujungnya gitu kan. Jadi ya udah aku sabar, terus ya udah habis itu langsung ya udah balasnya bete kayak yang tadi, lama, balasnya nggak berbunga-bunga gitu kan. Jadi just know that there are a lot of other topics that you can bring other than menjatuhkan apa yang disukai sama orang yang kamu suka gitu kan. Terus yang kedua yang menurut aku red flag juga adalah kadang kan topik PDKT itu seringkali vulnerability gitu kan Mbak. Kayak kamu gimana misalnya contoh punya trauma keluarga gitu. For example, dia nggak terlalu nyaman dengan ibunya kah, bapaknya kah, adiknya kah, apanya gitu kan. Dan sebagai pendengar, I know first thing first adalah we have to listen attentively kan. Kayak ya kita dengerin aja sebenarnya juga udah cukup. Doesn't have to give any solutions atau saran juga ya nggak perlu-perlu amat gitu. Karena ada orang yang mau cerita tuh ya buat didengar aja, bukan buat cari solusi, for example. Tapi kalau dia udah nanya ini solusi dari sudut pandang aku gimana, terus aku kasih sudut pandangku seperti apa dengan berbagai disclaimer gitu ya. Baru satu kalimat gue ucapin dia udah bilang nggak bisa gitu, tapi gue gini, tapi gue gitu kayak bro, what do you mean gitu. Terutama kalau misalnya karena aku tuh tinggalnya di desa, jadi sering banget full of potential potential pasangannya itu adalah orang-orang yang seumuran sama aku kan. Dan kalau di desa tuh culture untuk mencari kerja kantoran atau kerja di luar itu tuh masih privilege bisa dibilang. Jadi cowok-cowoknya tuh banyak yang nggak terpapar ke dunia kerja yang remote or office kayak gitu-gitu banyak yang nggak terpapar dan sering banget topiknya tuh malah bahas misalnya gimana ya aku tuh sebenarnya capek pengangguran gitu tapi aku gini gitu misalnya terus habis itu aku kasih tahu nih oh coba deh kamu upgrade skill cari tahu di Google juga banyak kok bootcamp mulai dari yang gratisan dulu aja terus nanti dia udah balas tapi gua nggak cocok sih kayaknya kerja kayak gitu lah terus gimana jualan cilok aja gimana kita buka es cekek aja gitu kayak nggak usah ngajak ngobrol tentang itu kalau pas orangnya kasih jawaban lu udah langsung ngebantah gitu. At least ditampung aja bro gitu kayak ditimbang-timbang dulu aja. That's totally fine. That's your choice of life sebenarnya. Kita mah cuma ngasih saran aja gitu kan. Tapi kalau udah dari awal dia menolak-nolak, nggak ada kelihatan apa ya eagerness untuk mencoba memperbaiki hidup dia, lah udah dah itu sangat big no-no. Karena ya kita juga perempuan kalau diajak susah nggak apa-apa selama kamu ngasih garansi I tried my best, I will try even more gitu kan in the future. Dan itu yang kita butuhin gitu kayak mentality kamu untuk memimpin keluarga tuh kayak gimana gitu. Bukan yang tapi gue capek, tapi gue pernah coba itu kayaknya nggak cocok gitu ya. Shade foundationmu apa sih bang? Gitu. Lu pakai lipstick blasting kah gitu kan? Pertanyaan kita tuh udah ke situ gitu kalau dia responnya begitu. Gitu sih Nah, kalau dari aku kalau yang paling bisa terlihat dari chat. yes. Kalau aku red flag biasanya urusan duit dulu. Soalnya kita ya di budaya kita kan selalu tabu ngomongin duit, ngomongin gaji gitu ya. Tapi at the same time sumber percekcokan rumah tangga itu lebih banyak soal keuangan dibandingin soal perselingkuhan. Percaya nggak percaya? Jadi biasanya yang aku cari ini red flagnya urusan duit dulu. Bukan seberapa banyak dia punya, tapi how dia memperlakukan uang. Hati-hati nggak, organize nggak, terus kalaupun borosnya di mana nih gitu. Kadang-kadang kan ada yang hemat-hemat di yang utility gitu, tapi nanti boros di hobi gitu, atau borosnya di buat jalan-jalan. Which is nggak apa-apa, maksudnya bukan ada jawaban yang
bener atau enggak, selain bahwa ya jangan sampai jadi ngutang atau judi ya. Cuman kita mesti dari awal tahu nih orang dia hematnya di mana, borosnya di mana. Nah, apakah itu kita bisa terima atau enggak gitu. Kadang-kadang apa namanya? eh, aku makin kesini makin lihat sih, ada cowok yang dia lumayan boros di urusan dandan, jadi beli baju, ya, beli sepatu, yang nggak apa-apa gitu, it's not wrong. Tapi apakah ketika misalnya duit lagi mepet, dia mampu ngerem atau enggak gitu? Eh, apakah cukup tahu diri untuk nahan-nahan atau loss aja gitu, nggak ada self control sama sekali. Jadi itunya yang dilihat gitu. Terus apa namanya juga sikap dia pada saat tahu bahwa kita punya duit atau bahwa kita misalnya belanja apa sendiri gitu. Respon dia kayak apa sih? Apakah dia bangga kita bisa beli jajan traveling sendiri, atau dia malah merasa jadi ya berarti lu nggak butuh gue dong gitu. Ya jadi lebih ke responnya dia itu tuh. Nah itu hal-hal yang buat aku tuh foundational banget, karena kita kan spend waktu kita at least half of our day itu adalah kerja atau cari uang gitu kan. Nah, tapi kalau urusan hal yang mendasar kayak gitu aja udah bisa jadi bahan perdebatan, itu tuh bakalan panjang kali lebar tuh, guys, urusannya gitu. Apa namanya? Almost kayak buat aku pribadi, almost kayak lu beda agama gitu. Karena apa namanya? Kalau beda agama itu kan kerasa nih sehari-harinya tuh pada saat berdoa, cara berdoanya beda. Pada saat ada hal-hal yang boundaries, yang ini dilarang agama, yang ini dilarang gitu ya. Kan kayak gitu. Sama tuh kayak urusan financial mindset juga gitu. Memang nggak ada ya, nggak ditulis di KTP gitu. Kalau agama kan ditulis di KTP. Gaji emang nggak ditulis di KTP, tapi kan urusannya bukan cuma sekedar gaji, tapi your money habit gitu. Terus seberapa generouskah dia sama kita, seberapa generouskah dia sama orang-orang di sekitar kita, ada orang-orang di sekitar dia gitu. Apakah dia punya tanggungan yang dia adalah tulang punggung keluarga besarnya dia gitu. Itu kan faktor gitu. Nah, kayaknya hal-hal kayak gitu yang perempuan Indonesia tuh suka lupa untuk masukin itu ke dalam algoritma pada saat kalian buat FYP gitu loh. How what is his relationship with money? Kayaknya itu sih. Itu tips dari aku. Karena kita juga nggak pernah tahu. Oke, sekarang dia kondisi apapun kita masing-masing saat ini itu 5 tahun lagi bisa beda, 10 tahun lagi bisa beda, even 5 menit lagi juga bisa beda gitu. Jadi itu sangat tergantung, ya sama kayak agama gitu. Apapun yang terjadi sama kita, kalau kita punya iman yang kayak apa, itu kan pasti respon kita beda gitu. Sama nih, aku juga waktu itu sempat bilang, apa yang kamu bisa bayangin nggak pasangan kamu? Ini terutama buat teman-teman yang lagi udah punya pasangan dan lagi mempertimbangkan mau nikah apa enggak. Ask this question. Kalau besok dia menang lotre, nggak boleh ya. Kalau lotre soalnya judi. Kalau tiba-tiba besok perusahaan dia ada exit atau tiba-tiba dia dipromosi. Pokoknya kalau tiba-tiba besok dia dapat 1 miliar rupiah, menurut kamu reaksi dia apa? Apakah dia langsung, wah dijamin dia bakal langsung foya-foya? Apakah dia langsung, wah kalau gitu kita langsung beli DP rumah? Tapi ya sih, setuju banget dengan itu. However, kenapa tadi aku juga nggak nyebutin itu gitu ya? Karena
aku personally juga salah satu yang harus dibahas tuh yaitu ya finansial. Sesimpel ya, ini kan gue ada income. How do we manage the money that we have? Apakah kita gabung? Apakah kita mau punya rekening yang bersama terus nanti kita pada TP-TP di situ gitu kan? Atau ya udah pisah rekening gitu, for example. Itu wajib banget nggak sih dibahas. Dan ya, tapi bukan jeleknya. Aku kenal ada orang-orang perempuan-perempuan yang sebenarnya yang kayak gitu tuh go with the flow. Kayak nanti dibahas pas udah nikah aja. Sesimpel ya kita cukup tahu aja dia kerja apa, aku kerja apa. Nah, aku nggak bisa banget tuh kayak gitu kayak ya harus jelas gimana gitu. Kita manage uangnya gimana, nanti tabungan anak gimana, pendidikan anak gimana. Kita mau ada budget foya-foya nggak? Kita mau budget liburan gimana? Itu nggak Apakah uang perempuan adalah uang perempuan? uang laki-laki untuk bersama. Nah, ya itu. Bukan bener. bukan omongan tetangga ini ya, omongan agama. Bener. Oke, kalau gitu apa namanya? Tadi kita udah ngomongin suka duka kerja remote, nggak punya rekan kerja, nggak punya teman sebelah, teman semeja, teman sebangku, terus kayak gitu sekalinya punya teman kerja ada di pulau yang berbeda gitu ya. Terus udah gitu mau cari cowok juga susah, dan yang bikin susah ternyata bukannya nggak ada stok cowok, tapi ternyata stoknya ini juga belum mumpuni gitu. Jadi pesan episode hari ini adalah coba kalau kalian apa namanya, in case ini yang dengar adalah cowok, guys, listen. Kami semua tuh feminis, tapi bukan berarti kami itu benci laki-laki. Cuman kami jadinya punya standar aja bahwa kami ingin dihormati, pengen dihargai, pengen dikasih sayangi gitu loh. Itu aja sih. Is it too much to ask? Gitu ya pada dasarnya. Oke, kalau gitu salah satu hal yang memang aku mau ingetin juga ke teman-teman pendengar, kita punya komunitas namanya Upgrading Women Academy. Di dalam WhatsApp group itu adalah isinya ya perempuan-perempuan pekerja remote atau perempuan yang baru mau jadi remote worker. Jadi di situ kita bisa saling ngobrol, saling tukar pikiran supaya kita semua nggak kesepian gitu. Jadi kalau kamu mau join, check it out, Upgrading Women Academy. Okay, thank you so much for joining us today, Asifa and Rika. Sampai jumpa lagi di acara-acara Upgrading Women Academy lainnya. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya di Career Sisterhood. Bye!